Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Wildan Ainur Rahman. Saya dari kelas 10 BIC 1. Saya ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan istilah untuk serangkaian kerajaan Hindu-Buddha yang pernah memerintah di Bali, di Kepulauan Sunda Kecil, Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan tersebut terbagi dalam beberapa masa sesuai dinasti yang memerintah saat itu. Dengan sejarah kerajaan asli Bali yang terbentang dari awal abad ke-10 hingga awal abad ke-20, kerajaan Bali menunjukkan budaya istana Bali yang canggih di mana unsur-unsur roh dan penghormatan leluhur dikombinasikan dengan pengaruh Hindu yang diadopsi dari India melalui perantara Jawa kuno, berkembang, memperkaya, dan membentuk budaya Bali. Kerajaan Bali terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa. Maka dalam perkembangan sejarahnya, Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, banyak dari rakyat Majapahit yang melarikan diri kemudian menetap di Bali, sehingga sampai saat ini masih ada kepercayaan bahwa sebagian dari masyarakat Bali adalah pewaris tradisi Majapahit. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulu masih dinamakan dengan Pulau Jawa, sehingga bisa dikatakan pulau ini masih dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan ini pada umumnya menganut kepercayaan berupa agama Hindu, walau pada perkembangannya nanti ternyata tidak hanya agama Hindu yang dominan, tapi juga kepercayaan-kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Ini bisa terjadi karena kentalnya budaya nenek moyang pada saat itu walau kerajaan ini sudah berdiri. Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata pada zaman dahulu kala, sebelum kedatangan Majapahit terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar 1914 Masehi, yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di Desa Belanjong dekat Sanur yang memiliki pantai matahari terbit. Prasasti itu berangka tahun 836 Saka yang menyebutkan nama rajanya Khesari Warma Dewa, memiliki istana yang ada di Singhadwala. Khesari Warmadewa adalah Ugrasena pada tahun 915 Masehi hingga 942 Masehi. Setelah meninggal, abu jenazah dari Raja Ugrasena dicandikan di air Mandatu, lalu beliau digantikan oleh mahkota Jayasingha Warmadewa. Pusat kerajaan Bali pertama di Singhamandawa. Raja pertama Sri Ugranesa. Beberapa prasasti yang ditemukan tidak begitu jelas menggambarkan bagaimana pergantian di antara satu keluarga raja dengan keluarga raja yang lain. Prasasti yang ditemukan di Jawa Timur hanya menerangkan bahwa Bali pernah dikuasai Singosari pada abad ke-10 dan Majapahit pada abad ke-14. Beberapa peninggalan kerajaan Bali yaitu 1. Prasasti Belanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Gunung Panulisan, prasasti peninggalan anak bungsu, Candi Pades di Gunung Kawi, Pura Agung Besaki, Candi Mengening, dan Candi Wasan. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Bali yaitu Sri Kesari Warmadewi, Ratu Sri Ugrasena, Tabanendra Warmadewa, Jayasingha Warmadewa, Jayashadu Warmadewa, Sri Wijawa Mahadewi, Dharma Udayana Warmadewa, Haraka, Anak Wungsu, Jaya Sakti, dan Bedahulu. Kehidupan ekonomi kerajaan Bali. Kegiatan ekonomi masyarakat Bali dititikberatkan pada sektor pertanian. Hal itu didasarkan pada beberapa prasasti Bali yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam. Beberapa istilah itu antara lain sawah, parlak atau sawah kering, kebuan,
yaitu atau kebun, gaga atau ladang, dan kasukawan atau irigasi. Di luar kegiatan pertanian, pada masyarakat Bali juga ditemukan kehidupan sebagai berikut. 1. Pandai atau pandai prajin. Mereka mempunyai kepandaian membuat kerajaan perhiasan dari bahan emas dan perak, membuat peralatan rumah tangga, alat-alat pertanian, dan senjata. 2. Undagi. Mereka mempunyai kepandaian memahat, melukis, dan membuat bangunan. 3. Pedagang. Pedagang pada masa Bali kuno dibedakan atas pedagang laki-laki atau wanigrama dan pedagang perempuan atau wanigrami. Mereka sudah melakukan perdagangan antar pulau prasasti Mereka sudah melakukan perdagangan antar pulau. Kehidupan sosial budaya kerajaan Bali. Struktur masyarakat yang berkembang pada masa kerajaan Bali kuno didasarkan pada hal sebagai berikut, yaitu 1. Sistem kesenian, sistem kasta atau catur warna, sistem hak waris, agama dan kepercayaan. Masa kejayaan kerajaan Bali. Naik tahtanya Darmodayana. Pada masa pemerintahnya, sistem pemerintahan kerajaan Bali semakin jelas. Perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahendradatta yang merupakan putri dari Raja Makutawangsawardhana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan kerajaan Bali semakin kuat. Penyebab peruntuhan kerajaan Bali. Dikisahkan seorang raja Bali yang saat itu bernama Raja Bedahulu atau yang dikenal dengan nama Mayadenawa, yang memiliki seorang patih yang sangat sakti bernama Ki Kebo Iwa. Gerakan Gajah Mada dari kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pimpinan kerajaan Majapahit. Namun karena tidak mampu, Patih Majapahit itu mengajak Ki Kebo Iwa ke Jawa, dan di sana disuruh membuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Ki Kebo Iwa dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun dalam lontar Bali, Ki Kebo Iwa tidak dapat dibunuh dengan cara yang mudah seperti itu. Tanah dan batu yang dilemparkan ke sumur Bali, Bali dilemparkan ke atas. Pada akhirnya dia menyerahkan diri sampai ia merelakan dirinya untuk dibunuh, baru dia dapat dibunuh. Setelah kematian Ki Kebo Iwa, Bali dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.